mau kaya susah banget ya kayaknya ya. Dan konsisten tentunya. Konsisten. Ya. Aduh. Tapi kayaknya aku tuh pengen banget nyoba side hustle-nya itu virtual assistant sih. Wih, kayak gitu. Padahal kan kita orang kaya juga. Ya kan? Stay tuned and stick around. Turn up the volume and feel the sound. Welcome to Feel the Sound. Tetap heboh ya. Mau kaya? Dengan side hustle? Apa iya sih Tessa kayak gitu caranya? Bisa kali ya. Bisa. Apalagi bisa sampai jadi sultan ya kayaknya ya. Pengen siapa di sini yang pengen jadi sultan? Semuanya ya pengen ya sama. Gue juga sama pengen jadi sultan ya. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong sendiri mengenai side hustle ya kan. Side hustle ini kan ibaratnya seperti kita punya side job yang bisa membuat kita jadi kaya. Betul. Kamu sendiri punya ini nggak sih? Punya side hustle sendiri nggak sih? Atau pekerjaan sampingan sendiri nggak sih saat ini? Kalau aku sih saat ini masih ya jadi punya pekerjaan tetap gitu. Cuma kalau bilang side hustle tuh belum ada. Belum ada? Cuma banyak banget dengar teman-teman aku tuh yang punya side hustle yang mereka tuh habis kerja dari kantor nih. Iya. Terus habis itu pulang mereka jadi content creator mungkin atau mereka freelance jadi MC kayak gitu sih. Jadi banyak banget dengar kayak gitu. Banyak banget ya. Dan mereka kalau sekarang kamu lihat sendiri mereka enjoy dengan pekerjaan mereka itu. Enjoy dan tentunya yang aku lihat maksudnya teman-teman kantorku juga ada yang kayak gitu, teman kuliah juga ada. Maksudnya mereka masih tetap melakukan pekerjaan utama mereka yaitu kantor tuh masih dengan baik gitu. Oke. Aku kira kamu tuh content creator. Style-nya udah bener-bener content creator banget ya. Enggak. Hanya bener-bener kerja kantor aja. Kerja kantoran gitu. Ya bener. Tapi fashionable banget kamu hari ini. Thank you. Iya, keren. Oh gitu ya. Nggak ada kepikiran nih, pengen banget nih punya side hustle juga nih kayak teman-teman lain. Karena kan sekarang tuh udah makin banyak orang-orang tuh kayak berlomba-lomba ya kan. Sekarang tuh di Instagram kita lihat kerjaannya inilah, kerjaan itu padahal dia udah punya pekerjaan tetap. Kamu ada keinginan nggak sih, pengen banget tuh punya side hustle juga? Pengen sih sebenarnya gitu. Cuman masih bingung untuk mengatur waktu. Karena kan sebenarnya harus bisa ngatur waktu tuh dengan efektif ya. Karena kan kerja kantoran tuh 9 to 5 ya. Jadi waktu kita tuh sebenarnya satu hari udah habis di kantor gitu. Cuman aku denger sih banyak banget memang teman aku yang punya side hustle dan dia memang bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Capek sih pastilah. Capek pasti lah. Kerja kan nggak ada yang nggak capek. Iya, nggak ada yang nggak capek. Kerjaan apaan tuh? Gitu. Coba kita cari even pekerjaan yang paling simpel pun juga tetap aja ada tenaga, effort yang lebih ya kan. Apalagi kayak misalkan udah kerja kantoran. Tambah lagi punya side hustle kayak gitu. Kamu nggak nanyain aku, kamu punya side hustle nggak gitu dong? Tanya dong. Aku juga pengen ditanya gitu loh. Nggak, aku tuh nggak perasaan. Perasaan tuh aku nanya mulu gitu. Aku tuh pengennya ditanya juga gitu loh. Coba kalau kayak gak apa nih? Oke, akhirnya ditanya juga ya kan. Sekalian mau promosi tau nggak sih? Coba kamu bener-bener memang cuman jadi MC gitu kan ya, host gitu. Iya. Kalau aku sendiri, jujur memang aku punya side hustle sendiri nih. Memang aku sekarang ini sebagai freelancer, tapi memang aku ada juga pekerjaan tetapnya juga, kayak gitu. Jadi ada pekerjaan tetapnya itu sebagai marketing, kayak gitu. Marketing gimana tuh? Marketing, jadi aku ada agency talent, kebetulan, kayak gitu. Dan aku sebagai marketingnya di sana, kayak gitu. Dan juga, jadi sebenarnya memang lumayan capek sih untuk itu. Marketing iya. As a talent juga iya. Host live stream jangan lupa. Tapi kalau agency itu kerjanya 9 to 5 juga tau? Oh enggak. Jadi lebih fleksibel sih waktunya. Kayak gitu. Bahkan malam pun juga kita bantu. Kita tetap untuk cari klien. Kayak gitu. Nah kalau misalkan aku nih kayak misalkan habis shoot ini nih. Bisa jadi nih balik nih cari cuan lagi. Iya kan dengan jadi udah cara ada live. schedule-nya sendiri ya. Begitu. Tapi kembali lagi kepada kondisi juga. Kondisi kalau misalnya memang lagi capek banget, ya mungkin aku nggak begitu terlalu ngoyo banget lah ya gitu. Karena kan udah capek banget nih, habis kerja dari pagi sampai misalkan sampai malam. Kalau misalnya aku udah nggak mampu lagi, ya udah akhirnya aku tuh nggak nge-live kayak gitu. Tapi enak tau. Coba dong kamu nge-live deh. Pasti banyak banget nih viewersnya. Kalau seandainya nih di soalnya aku mau nanya nih, kalau misalkan si Tessa ini nge-live, kalian bakal mau nonton nggak? Sebenarnya kalau di depan kamera tuh sebenarnya aku lebih nggak pede sih kalau misalkan disuruh live gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalkan
kayak jadi content creator akunya sendiri kayak masih belum punya percaya dirinya gitu lah. PD-nya masih belum ada. Tapi kalau seandainya boleh milih, kamu kalau boleh milih nih, kira-kira pengen punya side hustle apa? Kalau boleh milih deh, walaupun mungkin saat ini belum terrealisasi kan. Tapi kayaknya aku tuh pengen banget nyoba side hustle-nya itu virtual assistant sih. Wih, kayak gitu. Virtual Karena assistant. aku sering banget ngeliat kayak kalau kita, sebenarnya aku juga kepengen punya side hustle, maksudnya biar punya income tambahan. Tapi nggak mau yang akunya tuh ke spotlight gitu. Contoh kayak tadi content creator kan maksudnya kita terlihat gitu Terlihat ya oleh kamera gitu ditonton kan. sama semua Bener. orang. Iya. Nah, ya aku ngerasa kayaknya virtual assistant tuh lebih oke lah buat aku. Oke. Seru ya ternyata ya, pengen banget jadi virtual assistant, semoga bisa terjadi juga tuh, terwujud. Iya betul. Amin. Amin. Nah sekarang aku mau masuk ke namanya fact check. Fact check, oke. Kurang lebih Kayaknya ada, seru ya. Iya seru kan, kurang lebih ada 100 fact check. Oh enggak, kebanyakan. Seminggu kemudian nih baru selesai nih. Kita langsung aja masuk ke fact check yang pertama. Jadi fact check yang pertama ini, mitos atau fakta nih. Kalau misalkan kita punya side hustle itu untuk mengejar passion kita. Karena kan kita di kerjaan utama kita nih kita nggak dapet tuh passion kita gitu. Misalkan aku tuh lebih seneng kayak jadi content creator, tapi kerjaannya jadi admin, misalnya kayak gitu. Iya. Menurut kamu mitos atau fakta? Menurut aku itu fakta sih. Fakta? Iya. Karena banyak banget sebenarnya orang-orang tuh yang kerja di kantor. Maksudnya kayak aku nih, aku contohnya nih. Kuliah aku tuh sebenarnya hospitality. Oh, hospitality. Iya, tapi aku pelayanan gitu maksudnya ya? Benar, Okay. Maksudnya manajemen hospitality, hotel. Manajemen hospitality. Iya, manajemen hotel gitu. Cuman kerja aku kan sekarang marketing, sebenarnya agak nggak nyambung ya. Jadi maksudnya itu bukan passion lah kalau bisa dibilang. Cuman I enjoy it kok, maksudnya sebagai marketing aku enjoy ya. sekarang. Takut diketahuan sama bosnya ya. I enjoy it Ketahuan as a nih. marketing, cuma pengen sih sebenarnya kayak punya side hustle. Tadi kan virtual assistant, aku juga pengen sebenarnya kayak punya kalau hospitality itu kan belajar juga di hotel tuh belajar kayak baking. Oh iya, terus buat juga kue, Mas, iya baking. masak-masak jadi chef gitu. Masak. Sebenarnya pengen punya side hustle seperti itu. Kayak istilahnya kayak bisnis sendiri lah, punya bakery sendiri. Betul. Terus jualan bakery, jualan cake gitu ya. Gitu. Kamu suka nggak sih buat kayak gitu? Buat cake? Aku suka banget. Ya udah itu Cuma udah jelas masalahnya tuh, kan ada. tadi aku bilang 9 Iya to sih, 5 9 to 5 itu capek gitu capek ya. Oke. Karena masak tuh juga butuh waktu kan. Butuh waktu dan katanya juga harus ketika masak itu harus bener-bener pakai feel. Bener. Nanti akhirnya masakannya jadi kurang enak atau ya kalau bolu mungkin bisa jadi apa bantet atau apa tuh bilangnya tuh yang nggak mengembang kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi memenuhi passion kita nyari side hustle itu benar sih. Itu fact menurutku. Fact. Ya. Oke, kita langsung aja masuk ke fact check yang kedua. Oke, di fact check yang kedua ini untuk kita punya side hustle itu harus punya waktu luang yang banyak. Emang iya, bener atau enggak? Mitos atau fakta? Enggak juga sih. Karena kan banyak juga ya, maksudnya aku ngeliat teman-temanku yang kerjanya juga sama nih kayak aku. Kalau aku kan tadi bilang mengenai waktu gitu. Ya berarti kan waktu luang nih masih nyambung ya. Betul. Temanku tuh maksudnya kerjanya 9 to 5 juga kayak aku. Dan dia tuh bisa maksudnya jadi content creator, maksudnya terima produk untuk di endorse kayak gitu. Itu kan maksudnya nggak perlu waktu luang. Yang penting intinya kita bisa mengatur waktu. Gimana caranya biar setiap pekerjaan terlaksana dengan baik gitu. Time management ya. Iya, time managementnya. Walaupun kerjain ya tadi 9 to 5 bisa dikerjainnya maghrib mungkin atau mungkin sampai malam gitu. Bener. Memang butuh effort sih, memang mau kaya susah banget ya kayaknya ya. Dan konsisten tentunya. Konsisten, ya. aduh. Pasti bisa lah kalau misalkan kita niat terus habis itu kita juga ngerasanya ini passion kita nih, yang kita. fact pertama tadi Iya, kan, betul. ngejar passion. Ya Betul. pasti bisa lah dilaksanain. Gitu. Kalau misalkan fashion kan pun juga akan membuat kita pun juga jadi lebih semangat. Betul. Bekerja tanpa ada beban. Benar. Benar gak ada sounders? Pasti juga sama, sependapat sama aku. Fact check yang ketiga. Oke, di fact check yang ketiga ini, side hustle itu bisa membantu kita untuk mencapai yang namanya financial freedom. Bener gak tuh? Bener ya? Benar. Apalagi kan sekarang nih yang namanya Gen Z kan apa aja semua mau dibeli gitu kan ya, benar betul. ya. Jadi sebenarnya kalau bilang financial freedom kayaknya iya deh. Bisa ya? Bisa. Pengennya, tapi financial freedom orang pun juga nggak bisa dihitung dari usia ya. Kadang-kadang itu dipatok loh. Usia 25 harus punya ini, 30 segini. Harusnya ya bisa jadi ketika tua pun juga nanti bisa punya financial freedom juga. Iya, aku nggak tahu ya maksudnya
financial freedom nih sampai di mana iya, ya? sampai di Apa titik mana? titiknya di mana? Maksudnya, Betul, pasti kan betul. setiap orang tuh punya batasnya, punya Betul. capability-nya masing-masing Betul. kan gitu ya. Kalau menurutku ya namanya financial freedom ya ditentukan oleh masing-masing ya. Masing-masing. Jadi belum bisa bilang ini fact atau enggak nih. Oh, Karena oke. tapi kan yang namanya kerja pasti orang kan nyari duit gitu kan. betul, Nyari betul, uang betul. itu, nyari income kan. Ya kalau misalnya dibilang financial freedom mungkin iya, tapi kita lihat masing dari kebutuhan diri kita Kebutuhan dia masing-masing. masing-masing. Ya gimana gitu. Bisa Apakah jadi- itu termasuk financial freedom atau enggak? Atau bisa jadi yang kita dapetin sekarang ini sudah termasuk di financial Iya, freedom ya. benar, Jadi ya nggak kelihatan aja gitu ya. Padahal kan kita orang kaya juga. Ya kan? Amin. Amin kan dong. Semua amin. amin. Jangan sampai nggak diaminkan, oke? Benar. Kita langsung masuk ke fact check yang keempat, oke? Untuk punya side hustle ini kita harus membutuhkan modal. Mitos atau fakta? Ya, misalkan tadi nih, kamu mau punya usaha baking, misal kayak gitu, Iya. untuk buat kue. Nah itu butuh modal yang besar. Mitos atau fakta? Bisa dibilang nggak mitos juga enggak. Menurut kamu kira-kira? Fakta iya kayaknya ya. Fakta, Nah, kalau jadi aku memang- kan mungkin kan kayak bakery gitu Ya. ya. Kalau bakery ya pasti butuh lah. Maksudnya kita Oke. butuh ingredients, Betul, butuh oven, butuh betul. mixer kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak tadi tuh virtual assistant yang aku bilang itu kan gak ribet ya. Misalnya cuma butuh laptop. Ya laptop iya sih butuh modal ya. Betul modal. Tapi Tetap kan ada, siapa bisa pakai zaman laptop. sekarang yang nggak punya laptop Betul, gitu kan ya. udah kita Dan kerja handphone kantoran. pun bisa dipakai untuk komunikasi. zaman Komunikasi, sekarang, gitu. betul. Jadi ya sebenarnya nggak melulu tentang masalah modal banyak Iya, sih benar, menurutku benar, kayak gitu. Jadi benar. sebenarnya modal sedikit pun juga tetap bisa. Karena sudah banyak nih media-media yang memang bisa menjual lah ibaratnya gitu. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi untuk nge-share. Ya udah cukup taruh di sosmed, bisa kejual Benar, deh tuh. benar. Kayak gitu. Oke. Paling kalau zaman sekarang kayaknya kalau butuh tuh modal tuh gadget sih paling penting. Paling penting gadget, Yang tadi betul. aku bilang laptop, Ah, ah. handphone. Ya kalau misalkan content creator mungkin kalau handphonenya udah yang bagus, Bagus, kameranya ya betul. udah oke. Oke, betul. Karena content creator lebih kepada idenya sih Betul, yang dia buat betul, kayak gitu. Oke. Tapi aku pun juga pengen banget tuh kan karena aku sekarang ini suka banget nge-game. Akhir-akhir ini tuh aku suka banget nge-game. Aku pun kepikiran apakah memang selain tadi aku nge-host, terus juga nge-host live stream, terus juga Iya. tadi sebagai marketing, talent juga. Aku pengen banget deh, pengen yang namanya jadi content creator untuk game gitu. Nah, Oke, tapi nih oke. aku tuh kayak masih bingung sendiri kira-kira ada nggak sih sebenarnya memang kan kalau misalkan main game lewat handphone tuh suaranya pun kadang-kadang kurang enak lah gitu-gitu Iya. ataupun juga headset gitu-gitu kurang nyaman bagi aku. Nah kamu ada rekomendasi nggak sih yang sekiranya memang bagus gitu untuk suara dari untuk main game sendiri? Oh ada tentunya. Apa tuh? Aku punya satu brand andalan nih. Biasanya Brand andalan. kalau dibilang soal audio ya, aku Ya, punya audio. brand andalan itu ada Shure namanya. Shure, mana? Tunjukkan pesonanya dari mau Shure. buka nih? Mau Buka unboxing dong. nih? Oke. Kasih Jadi, tahu. Oke. Ini guys. Shure ya. Ini dia. Shure. Namanya Shure apa ini? Shure Ioniq 50. Shure Ioniq 50. Iya. Oke, wireless headphones ya. Apa aja sih kelebihan dari Shure yang satu ini? Jadi kalau bicara zaman sekarang ya, kayaknya aku tuh sering banget, misalnya aku kan juga naik public transportation ya. Oh iya, Aku betul. tuh sering banget ngelihat anak-anak muda nih, maksudnya yang seumuran kita, Iya, anak betul. muda Gen Z gitu Gen Z ya, bener. Oke. Maksudnya sering banget pakai yang namanya headphones ya. Oh, pakai headphones. Iya. Oke. Jadi aku juga jadinya kayak, oh pakai headphones tuh maksudnya enak gitu ya, misalnya orang Enak. pakai tuh kayak Betul. bisa lama gitu ya. Betul. Nah ini salah satu fitur unggulnya itu tuh ada yang namanya noise cancellation. Noise cancellation. Noise cancellation. Karena banyak banget ya, karena aku juga maksudnya suka sama yang namanya audio, noise cancellation itu penting. Maksudnya kayak kalau kita lagi di jalan nih, contoh kayak tadi di public transportation, ya butuh banget yang namanya noise cancellation. Noise cancellation itu dia tuh bisa kayak apa ya, maksudnya meredam suara yang Betul. dari luar gitu. Jadi benar-benar kita bisa fokus sama dengerin apa yang lagunya. lagi kita dengerin gitu. Contoh kalau misalkan kita denger lagu ya kita bisa fokus sama lagunya. Oke. Kalau kita tadi main game, kita Main game. fokus main gamenya. Iya. Kalau kita nonton film, kita juga jadi bener-bener bisa denger apa yang lagi diomongin di film itu gitu. Betul. Jadi lebih kerasa Benar. lah ya suaranya. Dan ini tuh yang namanya Shure, kalau kalian belum tahu, Shure itu dia tuh legendary microphone, maksudnya salah satu brand yang legendary di bidang microphone. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Shure ya. Legendary Nah. di bidang mikrofon. Iya, mungkin kayak teman-teman yang denger nama Shure tuh mungkin dengernya microphone. Nah, tapi kalau
yang aku mau bahas kali ini tuh dia tuh ada produk lifestyle-nya itu si headphone ini. Iya, karena kebanyakan tuh yang aku tahu tuh ya mic. Dan baru kali ini aku lihat ada Shure untuk headphone-nya ya. Jadi Ioniq bisa dipakai 50. untuk sehari-hari gitu ya. Oke. Si Shure ini kan tadi seperti yang aku bilang dia tuh termasuk salah satu brand yang bisa dibilang legendary di mikrofonnya. Nah jadi Shure ini kenapa dia bisa keluarin si headphone? Headphone ini tuh maksudnya dia selain bisa dengerin suara, dia juga bisa menghasilkan suara yang baik tentunya ya. Oke. Dia punya kualitas mikrofon yang oke banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tadi untuk meeting itu oke banget. Apalagi meetingnya di luar gitu ya. Betul. Meetingnya di luar, di kafe nih punya teman-teman yang mungkin punya side hustle kalau Sabtu Minggu kerjanya di kafe, ya itu boleh banget pakai si Shure headphone ini. Karena dia punya noise cancellation. Yang kedua, kalau kalian pakai meeting di kafe, itu tuh oke banget. Karena mikrofonnya itu nangkap suara benar-benar jelas banget. Jelas banget gitu. ya, loud and clear juga pastinya. Betul. Udah bisa untuk meeting ya, Bener. meeting, game juga bisa, dengerin musik juga oke. Kalau gitu aku penasaran pengen lihat di unboxing aja nih. Langsung Sure, ya. Oke. Kita buka lihat, nih. kita Ini buka. kotaknya juga kayaknya bulat begini, siapa yang punya ya? Iya benar. Ini spesial banget. Aku kira ini Benar. kue tadi. Bentuknya bulat kayak gini. Bulat ya, oke. Nah, terus bisa dikasih lihat mungkin Kak dalamnya. Oke, coba bisa kita buka. Nih. Bukanya gimana caranya? Nah, Wah, hebat. nah dia juga udah Keren dapet ya. si pouch-nya ini. Ada pouch-nya. Keren ya. Ini Packaging-nya pouch-nya bagus juga banget. hard pouch loh, kayak yang keras. Jadi Oh kalau iya, nggak di- apa sih namanya? Nggak jadi penyok. handphone-nya nggak bakal rusak kalau ditaruh di dalam. Jadi aman ya. Betul. Dan ini bisa dibawa kemana-mana nih, The Sounders. Nah, Wow. jatuh nih. Wah ya, tapi ini keren banget. Aku suka dengan desainnya. Betul. Warnanya hitam dengan ada silver ya di bagian sininya ya. Keren banget ya. Oke, Kita buka ya. buka dong. Dan aku pastinya mau Bro Ega untuk coba nih. Oke, aku harus coba sih. Headphone-nya ini. Headphones ya, oke. Nih, jadi bentuknya gini guys. Oke, bagus banget. Keren ya. Di dalamnya pun juga masih ada ini ya, isi-isinya ya. Jadi di sini ada kabel charger. Oh ya, ini dia juga udah Type-C ya guys. Type-C Jadi ya. ini quick charging. Oke, terus juga ada apa nih? Ada kabel jack. Kabel Nah, jack. ini juga aku mau kasih tahu salah satu keunggulannya. Dia tuh bukan cuman wireless ya. Ini bisa dipakai Bluetooth dan baterainya itu up to 20 jam. Sampai 20 jam kalian bisa pakai. Tapi sekali lagi ya guys, pakai headphone ataupun earphone nggak boleh terlalu lama. Karena bisa merusak Mengganggu pendengaran kalian gitu. Betul. Dipakai secukupnya aja gitu ya. Nah, ini ada kabel jack 3,5 mm. Jadi kalian bisa pakai ini kalau misalkan baterai headphone Bluetooth-nya habis, kalian bisa colok ini. Kalau kalian di HP-nya support 3,5 mm jack ini, itu bisa dipakai. Langsung Tinggal dicolok colok aja. Sambungkan ke handphone kalian. Benar. Nah, aku juga mau kasih tahu salah satu unggulnya nih. Apa Kak. tuh? Dia tuh punya yang namanya aplikasi Shure Plus Play. Kalian bisa download itu di Android ataupun di iOS. Jadi kalau buat teman-teman nih yang ngerti soal equalizer, treble, bass dan lain-lain, itu kalian bisa atur melalui aplikasi tersebut. Gitu. Jadi paling harus udah aplikasinya ya. Bener. Apalagi kalau misalkan tadi Bro Ega bilang kalau mau dipakai untuk main game ya. Iya. Mau dipakai untuk main game. Biasanya kan kalau main game tuh main game apa nih biasanya nih Bro Ega nih? Mobile Legend pastinya. Mobile Legends ML, tuh. betul. Biasanya kan kita Betul. ngobrol kan pastinya Betul, ya. Ini iya, aku nggak ngomong. pernah main game ya. Oke, Tapi oke. maksudnya Iya, benar. nanya dulu nih. Iya, Itu betul. ngobrol sama Ngobrol teman-teman sama kan di teman-teman, dalamnya betul, gitu. betul, betul. Ya jadi ini udah bisa diatur untuk equalizernya. Mungkin mau denger suara musiknya, suara apa sih kalau di itu derap kaki ya? Iya, betul. Derap Itu kan kaki kecil musuh tuh yang biasa ngomongnya suaranya, ya. betul. Nah itu bisa diatur tuh mau segimana dengernya. Wah, keren kayak banget gitu. sih. Ini untuk para gamers, langsung aja nih harus Benar. beli Shure. Dan kalau misalkan kalian kayak takut nih kalau Bluetooth tuh ada laggingnya ya antara misalkan kalau main game tuh kan mungkin gambarnya yang jalan duluan terus suara masuk Iya. headphone-nya lama. Nah, kalian Betul. bisa pakai si kabelnya ini nih biar lebih jernih lagi. Oh, oke. Kalau gitu aku yang cobain dulu. Boleh, Ah, silakan. Aku pas nggak nih? Wih, ini bisa Iya, di-adjust bisa juga ya? di-adjust, betul. Di-adjust juga nih. Sounders. Aku pasang ya. Ini right. Oh, sorry. Wah, nyaman sih. Ya, Betul. Dan ini pun juga kelihatan fashionable banget gak sih kalau misalnya Benar. kita lagi naik naik tadi public public transportation. transportation kayak misalkan MRT mungkin Benar. kayak gitu. Wah, makin keren kita pakai ini. Iya nggak sih? Benar. Ini nggak kelihatan kayak
kayak kegedean banget dan pas juga lah ya. warnanya juga sama desainnya tuh sleek, jadi kelihatannya bisa apa ya? Jadi maksudnya- pusat perhatian. Betul. Pusat perhatian. Semua mata tertuju pada Shure. Oke. Aku mau dengerin suaranya. Suaranya ya? Iya. Oke, Kayak boleh. gimana sih? Kita sambungin ke Bluetooth Apakah kali ya. suaranya benar-benar bombastis? Hah? Kita lihat. Kita dengarkan bersama-sama. Nggak bisa bersama-sama ya, aku yang dengerin ya. Coba kalau kalian bisa dengerin, bisa nggak sih kayak gini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah gitu. Aku dengerin aja sendiri ya. Kita mainkan. Yuk. Coba kita nyalain dulu kali. Oh, nyalain ini gimana caranya nih? Oh, ini ada tombol-tombolnya nih ya. Ya, jadi di sini ada di tombol sounders. volumenya juga. Kalian bisa atur. Ada tombol volume. Terus ini apa nih? Ini untuk nyalain si noise cancellation. Oh, noise cancellation tinggal diklik Ya. aja nanti di sini ya. Bentar. Ini tinggal ditekan selama 5 detik untuk connect Bluetooth-nya. Power on. Oke. Oke, Udah udah. connect ya. Oke, kalau gitu akan aku coba nih dengerin suara dari dari Shure. Oke. Mau denger lagu apa nih, Kak? Apapun. Oke. Ini udah di play. Setelah aku coba untuk dengerin, suaranya benar-benar jernih. Terus juga apa ya? Bassnya juga dapat. Ini seperti kayak suara itu benar-benar ada di telingaku aja gitu. Bahkan aku agak susah untuk coba kalau misalkan kamu ngomong. Halo, Bro Ega. Itu suara kecil banget karena dia terfokus sama suara yang ada di sini. Kayak gitu. Oh ya, aku juga mau kasih tahu kalau ini tuh headphone-nya dia over ear ya, guys. Jadi kalau kalian pakai misalkan kayak sejam 2 jam untuk meeting ataupun denger lagu, itu masih oke banget karena dia juga punya pads yang seperti ini, tebel. Oke. Ya, jadi nggak bikin sakit telinga. Betul. Nyaman ya? Iya, Bener, benar. aku nyaman Over banget ear sih. juga jadinya dia telinga kalian tuh masuk ke dalam si lingkaran ini. Jadi nggak ditekan gitu loh. Jadinya nggak sakit kalau dipakai. Nggak Seperti sakit. itu. Pokoknya nyaman banget Bener. deh. Laki ataupun perempuan juga bisa cocok banget dipakai Benar. Shure ini. Oke. Ada juga warna putihnya kalau kalian misalkan yang Oh, jadi lebih warna suka lain ya? putih. Iya, ada warna putih. Oke. Oke, sip. Wah, ini mah aku bakal bawa pulang kayaknya deh. Boleh, kalau mau dipinjem boleh. Jadi gimana nih Kak, suaranya yay or nay? Yeay banget pastinya. Wow. Sumpah, Shure ini keren banget. Aku suka sih kayak gitu. Oke. Ya, nggak sabar sih kalau seandainya aku ada kesempatan nih untuk bisa langsung bawa pulang ini. Aku pengen langsung bawa pulang aja. Boleh, pinjem dulu boleh, Oke, boleh, tapi boleh. pasti aku yakin juga nih, The Sounders di rumah pun juga penasaran kalau mau belinya di mana sih? Oke, boleh banget nih teman-teman untuk semuanya nih yang ada di Indonesia mungkin ya yang nonton dari seluruh penjuru Indonesia gini ya. betul. Jadi kita tuh ada namanya toko The Sound ya, The Sound Store. Ya. Kita itu ada tersebar di seluruh kota di Indonesia. Oke. Jadi teman-teman semua boleh banget cek mungkin website kita nanti tersebarnya di mana aja. Dan juga kita punya online store ya, marketplace buat teman-teman mungkin yang udah yakin banget nih mau beli dan nggak perlu coba produknya karena udah lihat review dari kita. Betul. Nah, teman-teman boleh banget kunjungin marketplace kita. Ada The Sound Official tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok juga ada kita, TikTok Wow. Shop. Nah, jadi teman-teman boleh banget langsung kunjungin marketplace dan juga kalau misalkan mau langsung berkunjung ke toko itu boleh banget. Boleh banget. Supaya kalian bisa mendapatkan experience ya menggunakan Shure yang satu ini. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita main games. Oke, gamesnya kita susun kalimat acak dan berikut kalimat pertama. Oke. Tiga, dua, satu, ya silakan. Oke. Kak Tessa, kasih Tessa dulu, kasih dia. Oke. Tulisannya nggak jelas nih. Sama aku juga karena buru-buru. Oke, Ega, Ega. dari side hustle bisa dapat tambahan. Ya, betul. Dari side hustle, Bisa dapat penghasilan tambahan. bisa dapat iya penghasilannya nggak masuk. Ya, oke, tapi Ega betul. Mendekati ya. Yeay. Oke. Oke, lanjut. Wah, seru nih ya game saya ya. Ya, berikut kalimat yang kedua. Oke. Oke.
Tulisannya jelek banget nih. Nggak apa-apa ya. Oke, Oke. silakan Ega. Aku koleksi mobil Sultan berharga miliaran rupiah. Betul. Betul? Betul. Yeay! Kamu sama juga? Oke, benar. Lanjut. Oke, berikut kalimat ketiga. Oke, kalimat ketiga. Oke. Aduh, aduh. Oke, dah. 3, 2, 1, silakan Ega. Aku set hustle membutuhkan waktu dan komitmen. Side hustle memerlukan waktu dan komitmen. Betul dulunya. Yeay! Itu terlalu gampang, cari yang lebih susah lagi. Oke. Kalimat berikutnya. Tiga, dua, satu, silakan. Oke. Aku coba ngomong apa? Oke, dua-duanya betul. Betul, yeay! Kerja keras sebagai kuda sampai kena GERD. Jangan sampai ya Jangan guys sampai ya. ya, guys. Jangan sampai ya guys ya. Oke, berikut pertanyaan terakhir. Apa tuh? Berikut kalimat terakhir. Apa nih? Boleh nyontek gak sih? Gak boleh ya. Aduh. Oke, kembali. Apa ya? Tiga. Ini kepanjangan dua, dong. Satu. Apa tadi ya? Silakan, Kak Desa. Side hustle menawarkan kerja fleksibilitas online atau dari mana saja. Aku baru Oke, segini. yang betul. Side hustle online menawarkan fleksibilitas kerja dari mana saja. Memang kita Oke. sama-sama salah ya. Jadi pemenangnya Yang ini baru empat sedikit kata ya, nih. berarti kamu ya yang paling banyak ya. Daya ingatnya bermasalah. Seri aja. Oke, Sri, tos lu dong. Wow, seru banget ya gamesnya hari ini. Ternyata ini ya, gak gampang ya untuk bisa jawab tadi tebak-tebak atau Benar. diacak-acak kayak gitu ya. Terus kata-katanya panjang juga Panjang juga, soalnya. paling yang terakhir tuh sampai akhirnya aku nggak bisa mikir lagi tuh kata-katanya apa. Oke deh, kalau gitu Sis Tessa, thank you banget sudah hadir hari ini ya. Thank you so much juga nih Bro Ega udah undang ke Feel the Sound ya. Iya betul. Boleh banget kapan-kapan kita Main lagi, ngobrol kita collab main lagi ya. benar. Semoga pada saat kita ketemu nanti kamu udah punya side hustle. Benar. Oke. Oke, amin. Buat The Sounders di rumah pun juga sama. Thank you banget sudah nonton kita dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan notifikasi dengan loncengnya itu diaktifkan tuh. Supaya bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Feel the Sound. Oke? Listening is never boring because it always has meaning. Sampai jumpa di Feel the Sound berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.